Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisa Pembayaran Pasien Rawat Jalan secara tunai dan non-tunai di Rumah Sakit Umum Proklamasi Rengas Dengklok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mardia, dan ini kedua teman saya, Nadia Prasiska dan Dea Anita. Untuk poin pertama nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nadia Prasiska. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan umum terlebih dahulu. Perusahaan merupakan lembaga usaha atau industri yang kegiatan produksinya menghasilkan produk yang berupa barang dan jasa. Dari hasil produk tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba yang optimum yang akan memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu jenis perusahaan yang banyak muncul di negara kita adalah rumah sakit yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Rumah Sakit Proklamasi adalah rumah sakit umum RSU milik swasta dan merupakan salah satu rumah sakit tipe C yang terletak di Jalan Raya Proklamasi KM 2 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis lainnya. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, maka kami menyusun tugas progres dengan judul analisa pembayaran pasien rawat jalan secara tunai dan non-tunai di Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud yang pertama yaitu agar penulis dapat mengetahui sistem pembayaran pasien rawat jalan melalui tunai dan non-tunai. Yang kedua ada menerapkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Dan yang ketiga ada menganalisa sistem pembayaran tersebut sudah berjalan efektif atau belum. Sedangkan tujuan dari penulisan buku ini adalah sebagai salah satu untuk memenuhi nilai UTS dan UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester 3 jurusan Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika UBSI Karawang. Ada metode pengumpulan data. Kita memakai 3 metode, yaitu ada observasi, studi pustaka, dan wawancara. Dalam observasi penelitian ini, kami mengunjungi langsung Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok dan melihat dokumen yang akan kita analisa. Studi pustaka menggunakan metode kepustakaan dengan mempelajari literatur, buku-buku, majalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan data yang ada serta mendapatkan gambaran mengenai materi yang digunakan. Yang ketiga, wawancara. Di dalam wawancara ini kita membuat pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden. Adapun untuk narasumber yang kita wawancarai yaitu penanggung jawab kasif Ibu Lena Herlina. Ruang lingkup. Dalam hal ini kami membuat batasan-batasan permasalahan pada sistem pembayaran tunai maupun non-tunai pada pasien rawat jalan di rumah sakit, dimulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, lalu proses pembayaran, dan terakhir rekapitulasi kas pendapatan. Konsep dasar sistem. Pemahaman mengenai konsep dasar sistem informasi ini memerlukan pendekatan-pendekatan mengenai sistem informasi dan sistem informasi akuntansi yang mencakup pengertian karakteristik sistem, klasifikasi sistem informasi, dan sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem. Definisi sistem adalah sekumpulan perangkat yang saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan menurut Agustin 2018. Sedangkan menurut Asmara 2019, sistem adalah suatu hubungan kerja dari langkah-langkah yang saling berkaitan, bergabung bersamaan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem mempunyai elemen-elemen yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Yang pertama, ada komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, ada batasan sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Yang ketiga, ada lingkup luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang memengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Yang keempat ada penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Yang kelima ada masukan atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal input. Dan yang keenam ada keluaran sistem atau output.
hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Yang ketujuh ada pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu ada sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Ada klasifikasi sistem yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide, tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teknologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misreproduksi, dan lain-lain yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Misalnya sistem komputer adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi dengan mengandung unsur probabilistik, misalnya sistem manusia. Yang keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan terpengaruhnya dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Misalnya sistem kebudayaan manusia, sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis, sistem tersebut ada, tetapi kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Pengertian sistem informasi. Dari definisi beberapa informasi yang didapat, maka dapat disimpulkan sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan, data, kebijakan, prosedur yang tersimpan, mengumpulkan, memproses, atau menangani apa yang akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dan kendali dalam sebuah organisasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi akuntansi adalah susunan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan menjalankan akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi untuk yang mengambil keputusan menurut Rini Rubianti 2020. Sistem pembayaran menurut Febrianti 2019, sistem pembayaran merupakan komponen perekonomian yang paling penting, memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan transaksi pembayaran oleh warga negara dan kegiatan perusahaan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan pembangunan sistem keuangan. Menurut Febriati 2019, jenis-jenis sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi pembayaran tunai. Menurut Kusuma 2020, sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran barang dan jasa secara tunai, di mana pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai bukti pembayaran. Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas. Lalu ada sistem informasi akuntansi pembayaran non-tunai. Menurut Kusuma 2020, pembayaran tanpa uang tunai adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan kartu atau aplikasi tanpa peredaran uang tunai. Dalam hal penerbitan uang tunai secara legal hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Instrumen pembayaran non-tunai dilakukan oleh lembaga keuangan yang telah dapat izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit. Berikut adalah urutan pendukung. Yang pertama ada UML. UML atau United Modeling Language adalah salah satu standar bahasa
yang banyak digunakan dalam industri untuk mendefinisikan persyaratan, melakukan analisis dan desain, dan menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu yang kedua ada activity diagram. Menurut Aprilia 2019 mendefinisikan bahwa activity diagram adalah diagram aktivitas yang memodelkan alur kerja dari proses bisnis dan urutan aktivitas dalam satu proses. Lalu yang terakhir ada use case diagram. Menurut Aprilia 2019 bahwa use case adalah seperangkat atau deskripsi kelompok yang saling berhubungan dan teratur, membentuk sistem yang dijalankan atau dipantau oleh aktor umum. Memasuki era modern di mana pembayaran tidak hanya dengan uang tunai atau cash, banyak sekali metode-metode pembayaran yang sekarang bisa kita lakukan dimanapun, termasuk rumah sakit. Di rumah sakit umum proklamasi, pembayaran sudah bersistem sehingga memudahkan orang lain atau pasien bertransaksi. Juga bisa menggunakan asuransi yang mana pembayarannya melalui pihak ketiga. Tinjauan perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang kesehatan. Proses pembayarannya pun tidak hanya tunai, tetapi juga bisa dipermudah karena bisa menggunakan asuransi swasta maupun BPJS. Di sini ada sejarah perusahaan bermula dari pertemuan tokoh masyarakat Rengas Dengklok, yaitu Bapak Haji Soleh almarhum, Bapak Haji Krawangan MS, dan Haji Mawar almarhum dengan Dr. Gunawan Slamet SPB, Dr. Joni Darmajaja SPB, Dr. Karyanto Sudarsono SPB, serta Dr. Joko Purnomo SPOG almarhum, Dr. RSUD Kabupaten Karawang yang menjadi tonggak awal berdirinya Rumah Sakit Umum Proklamasi pada tanggal 1 Januari 1988 berdirilah sebuah pelayanan kesehatan yang dinamai Rumah Bersalin Wijaya Kusuma. Pada tanggal 1 Juni 1905, Yayasan Wijaya Kusuma resmi memiliki satu badan usaha berupa Klinik Wijaya Kusuma dan mengalami perkembangan pesat di mana jumlah pengunjung pasien mencapai 8.000 pasien per tahun. Maka Klinik Wijaya Kusuma ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Proklamasi pada tanggal 1 Juli 2002. Dengan peningkatan status ini diharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Berikut adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Proklamasi Rengas Dengklok. Pertama ada Kabag Keuangan, Subbag Pengelolaan Dana, lalu ada Subbag Akuntansi, dan Subbag Pengendalian Anggaran. Berikut adalah fungsi dari bagian pada keuangan RSU Proklamasi adalah yang pertama, Kabag Keuangan berfungsi untuk satu, menyusun anggaran rumah sakit. Yang kedua, melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan di rumah sakit. Yang ketiga, menyiapkan draft penyusunan dan penempatan besaran jasa pelayanan. Dan yang terakhir, melakukan mobilisasi keuangan rumah sakit. Lalu fungsi dari Subbag Pengelolaan Dana yaitu satu, menyiapkan bahan pengajuan SPP untuk mendapatkan pengesahan. Yang kedua, menyiapkan bahan atau jadwal pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menyusun rencana pembayaran kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, membuat pembukuan setiap pengeluaran dan melaporkan secara berkala. Lalu yang ketiga, ada fungsi dari Subbag Akuntansi. Yang pertama, melakukan penelitian terhadap bukti-bukti, menyiapkan bahan penyusunan neraca, arus kas, dan laporan laba rugi. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan laporan hasil akuntansi yang dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir ada fungsi dari Subbag Pengendalian Anggaran. Pertama, menyiapkan bahan penyusunan anggaran rumah sakit sesuai
dengan pos belanja. Yang kedua, menyiapkan bahan laporan penyusunan anggaran. Yang ketiga, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan. Berikut ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada pendaftaran pasien, yang kedua pemeriksaan pasien, yang ketiga pembayaran pasien secara tunai dan non-tunai, yang keempat ada proses pengambilan obat farmasi, dan yang terakhir ada rekapitulasi kas. Lalu di sini ada tentang sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem atau proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan atau berlangsung. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Berikut ada gambaran use case tentang pembayaran pasien rawat jalan secara tunai dan non-tunai di Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok. Pertama, aktornya ada bagian pendaftaran, kasir, dan farmasi. Lalu di sini ada sistem yang bernama billing system. Pertama, bagian pendaftaran mengelola pendaftaran, mengelola data pasien. Lalu kasir bisa mengelola data pasien, mengelola pembayaran secara tunai dan non-tunai, dan pembayaran obat. Lalu farmasi mengelola data obat. Lalu di sini ada activity diagram. Activity diagram yaitu mempermudah dalam memahami proses kerja dalam sebuah sistem secara keseluruhan. Activity diagram digunakan untuk mendokumentasikan alur kerja pada sebuah sistem dimulai dari pandangan bisnis level hingga ke operasional level dari yang telah dijelaskan mengenai alur dari sebuah sistem. Pertama di sini ada activity pendaftaran pasien. Ada bagian pendaftaran dan sistem. Pertama dimulai dari bagian pendaftaran login pada sistem, lalu mewawancarai pasien apakah pasien memiliki asuransi atau pembayaran secara tunai dan tunai. Lalu bagian pendaftaran menginput data pasien baru. Jika sudah menginput, data disimpan di sistem. Sedangkan apabila bagian pendaftaran mencari data pasien yang sudah pernah berobat, maka bagian pendaftaran melakukan pencarian data pasien sesuai melalui sistem. Lalu sistem menampilkan data pasien tersebut. Setelah itu, bagian pendaftaran memilih tujuan berobat lalu input. Dan yang terakhir, menyimpan data dan mencetak nomor antrian. Selesai. Aktiviti diagram pemeriksaan pasien. Asisten dokter melakukan pemanggilan sesuai nomor antrian. Pasien menjalani pemeriksaan setelah nama dan nomor antriannya dipanggil. Asisten dokter akan menuliskan diagnosa pada rincian dokter dan menuliskan resep obat yang nantinya akan diberikan pada pasien. Pasien akan memberikan rincian tersebut pada kasir. Asisten dokter melakukan login pada sistem, membuka riwayat pemeriksaan pasien dengan nomor rekam medis, menginput data diagnosa dan obat yang akan diberikan, lalu data tersebut akan tersimpan di sistem. Aktiviti diagram pembayaran pasien tunai. Pasien menyerahkan rincian dan resep obat, kasir akan login pada sistem, lalu menginput nomor rekam medis. Sistem akan menampilkan data pasien dan rincian tagihan. Kasir akan menagihkan nota tagihan kepada pasien jika pasien sudah memberikan uang, input nominal uang, dan simpan lalu cetak. Aktiviti diagram pembayaran pasien non-tunai. Pasien menyerahkan rincian dan resep obat, kasir memberi stempel pada resep obat, lalu
resep obat tersebut diberikan kembali pada pasien. Menunggu farmasi menginput obat. Jika farmasi sudah menginput obat, lakukan login pada sistem. Buka daftar tagihan pasien, lalu sistem akan menampilkan data tagihan pasien. Checklist semua tagihan, validasi sebagai piutang, dan cetak. Activity diagram pengambilan obat farmasi dan tunai. Pasien memberikan resep obat, farmasi melakukan login, lalu membuka transaksi penjualan obat, sistem akan menampilkan tabel untuk menginput data. Farmasi input pemakaian obat, lalu pilih pembayaran dengan cara piutang, simpan dan cetak nota. Activity diagram pengambilan obat farmasi tunai. Pasien memberikan resep obat, farmasi melakukan login pada sistem, klik transaksi penjualan, lalu sistem akan menampilkan tabel untuk input obat. Farmasi melakukan penginputan obat, sistem dan cetak. Lalu, nota tersebut berikan kepada pasien yang sudah dicetak dan farmasi yang lainnya menyiapkan obat. Pasien melakukan pembayaran di kasir, setelah membayar tagihan di kasir, berikan kembali nota yang sudah distempel lunas. Lalu farmasi akan mengambil nota yang sudah distempel lunas, juga terakhir memberikan obat kepada pasien. Activity diagram rekapitulasi kas. Kasir melakukan login pada sistem, klik rekapitulasi penerimaan kas yang ada pada kas pelayanan, sistem akan menampilkan semua pendapatan harian. Buka catatan pendapatan harian manual pada buku, samakan total pendapatan yang ada di sistem dan di buku tersebut. Lalu buat rekapan pada kertas kecil. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan dan spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Spesifikasi sistem komputer. Umumnya, perkembangan teknologi semakin pesat juga memunculkan suatu era yang disebut era komputerisasi. Keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat, efektif, serta akurat menjadi pendorong utama terjadinya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komputer. Perangkat lunak yang digunakan adalah internet browser, antivirus, dan juga program aplikasi yang digunakan menggunakan Java dan MySQL. Untuk perangkat kerasnya yaitu komputer, keyboard, mouse, printer, dan juga CPU. Permasalahan pokok yang ada pada rumah sakit tersebut yaitu pada standar operasional prosedur atau SOP yang berjalan di Rumah Sakit Umum Proklamasi Rengas Dengklok, terdapat tata cara pembayaran yang belum efektif karena mengharuskan pasien untuk bolak-balik di bagian kasir dan apotek. Adapun untuk pemecahan masalahnya, cara yang harus diterapkan yakni agar prosedur pembayaran dan pengambilan obat dirubah dengan harapan pasien bisa langsung membayar pemeriksaan dokter beserta pengambilan obat farmasi dengan seksama. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan maksud dan tujuan melakukan riset dalam sistem analisa pembayaran pasien rawat jalan secara tunai dan non-tunai pada Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan untuk pembayaran biaya perawatan pasien tunai maupun non-tunai sudah berjalan dengan baik. Sistem ini sudah mampu melakukan perhitungan biaya tagihan perawatan pasien rawat jalan. Untuk sarannya, pada standar operasional prosedur yang berjalan di Rumah Sakit Umum Proklamasi, terdapat tata cara pembayaran yang mengharuskan pasien untuk bolak-balik di bagian kasir dan administrasi, kasir dan apotek. Saran yang dapat kita berikan yakni agar prosedur pembayaran dan pengambilan obat dirubah dengan harapan pasien bisa langsung membayar pemeriksaan dokter beserta pengambilan obat dengan seksama. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bisa
mudah dipahami dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.